Dalam APBN 2022, pemerintah telah mengesahkan anggaran belanja yang disertai dengan target capaian ekonomi tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 5,2%. Kita lihat pertumbuhan PDB terlebih dahulu. Dari angka ini kita bisa melihat perjalanan jatuh bangun perekonomian Indonesia dihajar pandemi, masuk ke resesi pada tahun 2020, lalu perlahan mulai pulih hingga mencapai pertumbuhan 7% secara tahunan. Namun ekonomi kita kembali turun ke 3,5% karena adanya PPKM saat varian Delta merajalela. Percepatan laju vaksinasi kemudian membuat perekonomian kita tetap berada di jalur atau tren yang positif dan diprediksi pada tahun 2022 nanti ekonomi kita akan tumbuh di level 5,2%. Baik, yang tak kalah pentingnya selanjutnya adalah inflasi atau daya beli masyarakat ya yang harus terkendali. Inflasi pada tahun 2022 ditargetkan ada di level 3% dengan harapan terus terjadi kenaikan permintaan. Kompetisi negara-negara untuk keluar dari tingginya tingkat kemiskinan ekstrim juga dihadapi Indonesia. Pandemi membawa tingkat kemiskinan kita terus meningkat. Pemerintah menargetkan pada tahun 2022 nanti kita bisa keluar dari jerat double digit angka kemiskinan di level 8,5 hingga 9%. Dan berikutnya kita saksikan ini dia 5 provinsi termiskin di Indonesia dengan angka kemiskinan tertinggi yang dipimpin oleh Jawa Timur, kemudian disusul Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Ya, lalu tantangan apa yang akan dihadapi oleh perekonomian Indonesia baik secara global maupun internal? Kita awali dari global, kita lihat berikut ini. Yang pertama tentunya Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, yang mengisyaratkan melakukan beberapa pengetatan ekonomi. Tapering off, pengurangan stimulus ekonomi dengan pengurangan program pembelian aset sampai 120 miliar dolar dan berakhir di bulan Juni 2022 ini akan menjadi salah satu tantangan besar tidak hanya bagi dunia tapi juga bagi Indonesia. Langkah ini dinilai dapat membawa dampak volatilitas pasar, gejolak terhadap pasar keuangan termasuk mata uang negara berkembang. Selanjutnya kita tengok Tiongkok. Selain di Amerika Serikat, skandal raksasa properti Tiongkok Evergrande juga membuat perekonomian negeri tirai bambu melambat. Tiongkok sebagai salah satu mitra dagang terbesar Indonesia diprediksi akan mengalami perlambatan ekonomi menjadi 2% dari kisaran 4-5% saat ini. Perlambatan ini akan membawa domino efek sampai ke Jepang, Korea Selatan, negara-negara Asia hingga negara-negara Eropa yang mengekspor barangnya ke Tiongkok. Selanjutnya dari Eropa, langkah penguncian wilayah di Eropa karena adanya varian Omikron membawa dampak pada perekonomian. Gejolak ekonomi di Eropa terlihat saat Austria melakukan karantina wilayah disusul ledakan kasus COVID-19 di Jerman, negara ekonomi terbesar di benua tersebut. Lalu bagaimana dengan tantangan internal yang akan dihadapi oleh perekonomian Indonesia? Kita lihat ya dari mikroekonomi, perekonomian dalam negeri yang tengah tumbuh tak lepas dari berbagai tantangan. Arus digitalisasi di sektor keuangan nyata adanya. Kemudahan mendapatkan pendanaan kerap membuat masyarakat tertipu hingga terjerat pinjol ilegal. Hingga November 2021, Satgas Waspada Investasi OJK telah memblokir sebanyak 3.631 pinjol ilegal. Dengan maraknya kemudahan peminjaman uang ini, praktik penagihan dan pencurian data kian meresahkan. Berbagai pengaduan masuk ke OJK, diantaranya pencairan yang tanpa persetujuan, ancaman penyebaran data pribadi, intimidasi dan teror terhadap kontak di handphone, penagihan dengan kata kasar, bahkan sampai pelecehan seksual. Nah, ini semoga literasi keuangan 2022 semakin baik ya, jangan sampai rakyat tertipu dan terjerat lintah darat. Baik, kita tinggalkan keresahan terkait pinjol. Pada 2022 ini akan menjadi tahun kebangkitan bagi pariwisata Indonesia. Pariwisata Indonesia sempat mengalami fase paling buruk akibat pandemi. Kita lihat penurunan jumlah wisatawan terjadi sangat drastis pada tahun 2020 yang hanya tercatat sebesar 4 juta kunjungan. Sementara pada 2019 jumlah kunjungan kita mencapai 16 juta orang. Penurunan terus berlanjut pada tahun 2021 yang tercatat hanya 1,3 juta kunjungan wisatawan hingga bulan Oktober. Kedepan, pada tahun 2022, pemerintah akan memfokuskan pemulihan destinasi-destinasi unggulan, mulai dari Bali, Batam, Banyuwangi, dan destinasi prioritas lainnya. Bicara soal Bali yang tak kalah penting pada perekonomian Indonesia, tahun depan nanti adalah dipegangnya presidensi KTT G20 oleh Indonesia. KTT G20 akan dilaksanakan di Bali, tepatnya pada bulan November, dan berbagai topik yang akan diangkat terkait sistem kesehatan dunia, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi.
Dari manfaat ekonomi, diselenggarakannya KTT G20 akan membawa manfaat ekonomi, di antaranya peningkatan konsumsi domestik mencapai 1,7 triliun rupiah, penambahan PDB nasional hingga 7,4 triliun rupiah, hingga penyebaran tenaga kerja dari berbagai sektor. Pada 2022 disebut-sebut sebagai akselerasi pemulihan ekonomi. Capaian ekonomi pada tahun 2021 tentunya harus tetap terjaga. Optimisme pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor juga terlihat dari target realisasi investasi pemerintah pada 2022 yang mencapai 1.200 triliun rupiah. Naik dari tahun 2021 sebesar 900 triliun rupiah. Bagaimana capaian ekonomi tahun depan? Kita bisa lihat dari seberapa akurat tancapan gas dan seberapa pakem injakan rem pemerintah dalam mengendari motor ekonomi di jalan berliku pandemi.